الصلاة سنة من التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Tatapan Elang. Bagi kalian yang mungkin baru saja menemukan channel YouTube saya dan selalu setia mengikuti channel YouTube saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan pastikan dukungan like, share, dan subscribe-nya. Saya doakan semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada. Baiklah seperti itu, setelah saya terbang dari Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, nanti kalian akan saya ajak untuk kembali ke Ponorogo. Dan seperti apakah agenda saya di Ponorogo? Baiklah seperti itu, ini posisi saya sudah sampai di Kota Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nanti kalian akan saya ajak untuk berwisata religi, dan bagi kalian yang muslim, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Nah, nanti kalian akan saya ajak berwisata religi dan berziarah kubur ya. Nah, sedikit perlu kalian ketahui ya, untuk ziarah kubur ini adalah tujuannya mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayat agar dosa-dosanya diampuni oleh SWT. Sejarah singkat, pada masa awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksud untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan. Maka umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan membantu orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan memotivasi kita untuk bersemangat dalam beribadah pastinya. Dan terkait dengan ziarah kubur tadi, untuk soal hukum ya, untuk ziarah kubur bagi laki-laki itu hukumnya sunnah, dan sedangkan wanita hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dan saya sedikit mengutip dari hadis riwayat At-Tirmizi, sungguh aku dahulu telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad SAW telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya. Maka ziarahlah kamu, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingat akan akhirat. Nah, baiklah seperti itu, setelah saya berziarah tadi dengan keluarga saya ini sempat mampir dan ingin berwisata religi, mengajak kalian ke sebuah masjid tua ya, dan cukup fenomenal, cukup melegenda di kota kami Ponorogo. Tepatnya ini di sebelah sisi selatan dari kota Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah, di manakah saya di sini? Adalah di Masjid Jamek Tegal Sari, tepatnya di Kecamatan Jetis ya. Dan perlu kalian ketahui untuk sejarah singkat seputar Masjid Tegal Sari ini ya. Masjid Tegal Sari adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-18. Masjid ini terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid ini merupakan peninggalan Kiai Ageng Hasan Besari, seorang ulama besar yang hidup sekitar tahun 1742 pada zaman pemerintahan Pakubuwono II. Di dalam masjid tersimpan sebuah kitab yang berumur antara 150 sampai 170 tahun yang ditulis oleh Ronggo Warsito ya. Komplek masjid ini juga sekarang menjadi tujuan wisata religius di kota kami Ponorogo. Nah, posisi saya ini ngedrone pastinya malam setelah ibadah sholat tarawih ya, karena memang hari ini tepatnya di tanggal 22 malam ya, ini dimulai sholat tarawih alhamdulillah, dan besoknya kita akan menghadapi yang namanya bulan puasa ya, alhamdulillah, patut kita syukuri ya. Dan kembali lagi ke soal Masjid Tegal Sari ya. Masjid Tegal Sari ini merupakan dulunya pusat, sampai sekarang pun ya,
pusat penyiaran agama Islam terbesar di wilayah Ponorogo ya pada masa itu. Di masjid itu pula didirikan pesantren Tegalsari yang amat tersohor dan mempunyai ribuan santri, berasal dari seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Di antara santri-santrinya yang terkenal adalah Ronggo Warsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur dan tokoh pergerakan nasional Hos Cokraminoto pastinya. Nah, Masjid Tegalsari ini diperkirakan dibangun sekitar pertengahan abad ke-18 oleh Kiai Ageng Hasan Besari. Pada awalnya ukuran masjid ini masih relatif kecil ya. Bangunan masjid diperluas lagi oleh cucunya Kiai Ageng Hasan Besari, yaitu Kiai Hasan Besari, agar menampung jumlah jamaah yang lebih banyak. Kiai inilah yang berhasil mengislamkan masyarakat Ponorogo sampai lereng Gunung Lawu. Dan bisa kalian lihat di situ ya, sebagai untuk bangunan masjid sendiri sekarang sangat bersih, sangat indah bila malam hari pastinya ya. Dan di situ adalah merupakan tempat wudhu, dan ya seperti inilah kondisi terkini saat kita habis sholat tarawih. Dan alhamdulillah kita sempat untuk ngevlog, dan ya pastinya ini semuanya untuk kalian, terutama bagi kalian yang beragama Islam ya. Silahkan bagi kalian yang ingin berkunjung ke kota Ponorogo, rasanya tidak lengkap bila kalian untuk berwisata religi di Masjid Tegalsari ya. Masya Allah, sangat indah sekali, bukan seperti itu bila malam hari seperti ini ya. Dan dibalik keindahan Masjid Tegalsari saat ini ya, pastinya di balik ini semua pasti ada yang namanya sejarah dan keunikan ya. Nah, menurut cerita dari masyarakat setempat, pembangunan masjid ini sempat diwarnai dengan sedikit masalah ya. Konon tiang yang terbuat dari kayu jati tidak dapat berdiri tegak ya. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh Kiai Hasan Besari, kayu itu pun ditampar. Anehnya tiba-tiba kayu itu berdiri yang akhirnya menjadi tiang utama dari Masjid Tegalsari. Masya Allah. Rupanya masalah tak kunjung usai di sini ya. Salah satu tiang masjid yang berada di pojok tidak dapat ditancapkan ke tiang yang lain ya. Pasalnya tiang itu kurang tajam ujungnya. Nah, lagi-lagi dengan kesaktian yang dimiliki oleh Kiai Hasan Besari, memijat kayu itu hingga ujung tiang menjadi lancip. Alhasil tiang itu pun dapat ditancapkan lagi ke tiang utama tanpa memakai paku ya. Masya Allah. Ini adalah bukti bahwa orang zaman dahulu tuh memang kesaktiannya itu ya tidak seperti zaman orang sekarang ya. Kalau dulu memang tirakatnya itu atau beribadahnya itu sangat khusyuk ya pastinya. Dan masjid ini juga berarsitektur Jawa ya, dan memiliki 36 tiang dan atapnya itu berbentuk kerucut ya, seperti di area vlog saya tadi. Jumlah tiangnya mengandung arti, yaitu adalah jumlah wali ya, atau wali songo, wali 9 ya, yaitu adalah sosok penyebar agama Islam yang pastinya di Pulau Jawa. Dan atap berbentuk kerucut menggambarkan keagungan Allah SWT. Dan untuk komplek Masjid Tegalsari ini terdiri dari 3 bagian ya, seperti dalam gede satu itu, terus kerajaan kecil yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan yang di depan saya pastinya ini ya. Terus yang kedua itu adalah sebuah masjid. Ini saya pun ngedrone take off di luar pelataran masjid ini ya pastinya ya. Terus yang ketiga itu adalah komplek makam Kiai Ageng Hasan Besari. Nah, sekali lagi kalau mengingat makam, pastinya kita ada etika-etika tersendiri ya saat menerbangkan drone. Apalagi kita ngedrone di atas pemakaman siapapun ya, baik itu untuk umat Islam maupun pemakamannya non-Islam, itu kalau berdasarkan etika dalam penerbangan drone itu sangatlah tidak etis ya. Jadi saya menerbangkan cukup dari sisi samping, kanan kiri, dan gerakan orbit ya. Ini adalah menara terbaru ya. Ini menara ini sudah mengalami renovasi dan mengalami perbaikan. Masya Allah, sangat indah sekali ya. Seperti biasa kalau malam hari seperti inilah kondisi terkini di Masjid Tegalsari yang tepatnya di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dilansir dari situs kemendikbud.go.id ya, Masjid Tegalsari ini dibangun sejak abad ke-18. Bisa dibilang ini adalah masjid kuno ya. Dan ini jaraknya 12 km ke arah tenggara sisi selatan Kota Ponorogo ya. Untuk luas masjid sendiri beserta pondok pesantrennya itu sekitar 4.500 meter persegi ya. Di sekelilingnya berdiri tembok yang mengelilingi komplek masjid pastinya. Untuk tinggi tembok sendiri sekitar 11 meter. Dan perlu kalian ketahui juga, masjid ini tercatat sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1992. Masya Allah. Bagi kalian yang berasal dari Kota Ponorogo pastinya bersyukur dan bangga ya.
memiliki masjid yang cukup ikonik dan fenomenal akan sejarah-sejarahnya ya. Jadi untuk kota Ponorogo sendiri tidak hanya terkenal image kota wisata atau kota budaya, tapi juga kota religi ya. Nah, ini sebelum drone saya mau saya landingkan, sekaligus aerial vlog saya akhiri dari Masjid Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Saya tidak lupa ada beberapa kutipan kata-kata hari ini ya, pastinya untuk kalian yang akan mengawali hari puasa esok hari. Kopimu boleh pahit, hidupmu mungkin sulit, namun senyummu harus tetap manis. Maka tersenyumlah, karena sedekah itu tidak harus rupiah. Saya Tatapan Elang, sekaligus saya mau undur diri. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi ketidaksempurnaan milik saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan Allah SWT. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.